Pasar Malam, Pondok Pinang, Kisah Oasis dan Gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, dimurahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua pokoknya ya. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Wasis dan Gali. Wow, kisah dari Rastra Ksatria ya, yang sudah dinanti-nanti teman-teman semua. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat menuju Pondok Pinang. Di Pondok Pinang, Jakarta Selatan, lapangan kosong yang sehari-hari dipenuhi rumput liar dan sampah plastik tiba-tiba berubah wujud. Tiang-tiang didirikan, lampu warna-warni digantung, dan pengeras suara mulai terdengar memekakan telinga dengan lagu-lagu dangdut koplo yang sedang hits. Ya, pasar malam akan digelar di sana. Bagi warga sekitar, pasar malam bukan sekedar tontonan, tapi hiburan yang terjangkau di saat kondisi ekonomi tidak menentu. Pasar malam memberi ruang untuk melupakan sejenak semua beban. Cukup dengan beberapa lembar uang kecil, mereka bisa membawa anak-anak bermain di wahana tiruan Dufan dan membeli jajanan murah meriah. Anak-anak adalah yang paling bersemangat. Mereka bermain tanpa henti dengan kemudi putar yang diputar secara manual. Tawa mereka pecah setiap kali kuda-kuda plastik bergerak maju, seakan dunia kecil mereka begitu sederhana. Para remaja datang bergerombol, berjalan di antara kerumunan, sebagian berusaha tampak gagah dengan jaket baru atau sepatu murahan yang baru dibeli di pasar Kedip. Mereka sesekali berhenti di depan wahana lempar gelang, mencoba keberuntungan dengan harapan hadiah dan juga perhatian dari para gadis yang ada di sekitaran. Sementara itu, orang tua berdiri di pinggir wahana, memperhatikan anak-anak mereka yang sedang asyik bermain. Lapak-lapak makanan berjejer rapi di sepanjang jalan masuk. Jasuke yang asapnya mengepul, bakso tusuk yang mendidih di dalam panci, hingga gulali warna-warni yang dibentuk menjadi aneka rupa. Bagi sebagian orang, pasar malam mungkin tampak sederhana bahkan seadanya. Tapi bagi banyak orang, ini adalah salah satu hiburan yang bisa mereka jangkau, tempat di mana tawa, teriakan, dan musik bisa menutupi sejenak kenyataan pahit yang menunggu begitu matahari terbit kembali. Siang itu, udara Jakarta panas menyengat. Kipas angin di pojok pos jaga sebuah komplek perumahan sudah diputar maksimal, namun tetap tak mampu mengusir hawa gerah. Wasis duduk di kursi kerja, menulis laporan di buku mutasi. Gali, seperti biasa, setengah tiduran di bangku panjang sambil menggoyang-goyangkan kakinya. Aduh, asli sis, kalau begini terus, tinggal diolesin mentega, dikasih bumbu sedikit, jadi saat pembakar rica-rica kita. Keluh Gali sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan topi hitamnya. Wasis menulis sebentar, lalu tersenyum tipis. Biasa Li, Jakarta, panasnya dari dulu memang seperti ini. Kamu aja yang manja. Gali mendengus kesal.
Enak aja dibilang manja. Sis, aku itu cuma realistis. Emangnya kamu gak kepanasan apa? Lagian ini pihak pengelola nih banget sih. Masa iya perumahan elit kayak gini pos satpam yang gak dipasangin AC? Pelit banget. Gerutu gali seraya beranjak duduk. Mungkin mereka pikir kalau dipasang AC kita nantinya bukan kerja malah tiduran karena adem. Jawab Wasis sambil tetap menulis. Ada aja kamu jawabannya sis. Bikin aku tambah kesel aja. Ini juga si Cecep kemana ini? Beli makan kok lama banget. Udah sejam lebih nih sis. Jangan-jangan dia malah ngadem tidur di kos-kosan ini. Suhut gali yang bangkit dari duduknya. Coba kamu telepon aja. Takutnya dia kenapa-napa di jalan. Saut Wasis kemudian meneguk kopi yang sudah hampir habis. Belum sempat Gali menjawab, pintu gerbang berderi terbuka. Tak lama kemudian terdengar suara sepeda motor dan terlihat Cecep masuk. Dari stang motornya tergantung plastik berisi nasi bungkus. Wajahnya tampak sumringah walau keringat masih menempel di hidung. Assalamualaikum Kang Wasis, Kang Gali, serunya riang. Waalaikumsalam, jawab Wasis tanpa menoleh. Tangannya masih sibuk menulis. Waalaikumsalam. Cep, nasinya mana? Lama banget sih kamu beli nasi aja, timpal Gali kesal. Cecep tertawa kecil, meletakkan plastik berisi bungkus nasi di atas meja. Tenang atuh Kang Gali, ini udah siap nasinya untuk kita bertiga. Tapi tadi di jalan itu Cecep lihat sesuatu loh. Wasis meletakkan pulpen, menatap Cecep dengan seksama. Apalagi kamu Cep? Jangan bilang kalau kamu ketemu cewek lagi. Bukan atuh Kang Wasis. Tadi Cecep lewat Pondok Pinang. Tahu nggak? Ada pasar malam ternyata di sana. Lampunya udah dipasang. Wah, kayaknya bakalan rame banget nih nanti malam, kata Cecep dengan mata berbinar. Gali langsung duduk tegak, matanya melotot. Serius kamu Cep? Di Pondok Pinang? Waduh, pantesan lama kamu beli nasinya. Lah ngapain kamu muter-muter sampai Pondok Pinang? Cecep mah iseng keliling aja, katanya mah di sana ada warteg enak murah meriah. Sekalian tadi Cecep setim motor dulu. Jancuk, malah sempet-sempetnya setim motor. Gak tahu apa, aku ini udah gemeter nahan lapar. Sis, pokoknya besok-besok lagi jangan pernah suruh si wedus ini belanja lagi. Kesempatan banget dia malah main-main. Sungut Gali kesal lalu menyambar nasi bungkus. Ya maaf tukang. Tadi Cecep lihat ada tong setan, ada kemidi puter, sama rumah hantu. Gede pisan Kang Gali. Kayaknya mah bakalan lebih rame daripada pasar malam biasanya. Gali menoleh ke arah Wasis lalu menyikut lengannya. Sis, kamu denger gak tuh? Pasar malam sis. Kapan lagi? Coba kita bisa hiburan murah. Jangan kerja mulu sis. Ingat, hidup itu cuma sekali. Wasis tersenyum tipis, menyandarkan punggungnya ke kursi. Iya aku dengar. Pasar malam kan bukan hal baru. Di kampung kita kan juga ada, banyak. Cecep menimpali cepat, wajahnya penuh semangat. Tapi mah ini beda Kang Wasis. Wahananya banyak, gede-gede. Katanya mah ada wahana baru yang belum pernah ada di Jakarta. Cecep mah penasaran pisan. Gali mengangguk-angguk seakan mendukung penuh. Mantap. Berarti nanti malam kita harus pergi ke sana. Hitung-hitung refreshing sis. Kamu itu jangan serius-serius banget ngapa? Nanti cepet tua kamu. Wasis hanya menghela nafas, menutup buku mutasi. Sudah, kalau waktunya pas, nanti malam kita lihat-lihat. Cecep dan Gali langsung saling tos dengan wajah sumringah. Sementara Wasis hanya tersenyum tipis melihat ulah dua sahabatnya itu. Kemudian mereka bertiga makan siang bersama. Waktu berjalan pelan. Matahari perlahan merayap turun ke barat, meninggalkan panas teriknya. Tak lama kemudian, suara azan maghrib terdengar berkumandang dari musola terdekat. Cep, ambil wudhu, jangan main sampai terus, ucap Wasis sambil merapikan kertas di mejanya. Iya Kang, jawab Cecep cepat. Gali menguap lebar sambil melipat tangannya di belakang kepala.
Aduh sis, rasanya kalau udah sore begini, mata makin berat aja, kayak dipanggil-panggil kasur. Bukan dipanggil kasur, tapi dipanggil musola. Ayo, balas wasis membuat Gali menengok sambil nyengir. Setelah menunaikan ibadah sholat maghrib, mereka bertiga pun kembali duduk di pos jaga. Cecep tampak gelisah, jari-jarinya mengetuk meja kayu, tak sabar menunggu waktu pulang. Kang Wasis, Kang Gali, gimana kalau malam ini kita langsung ke pasar malam aja yang ada di Pondok Pinang? Gak usah pulang dulu ke kamar kos kita, kelamaan. Pasti sekarang udah rame banget. Cecep membuka percakapan dengan penuh antusias. Gali mengangguk cepat, matanya berbinar. Setuju banget, Cep. Sekalian nanti kita makan malam di sana aja. Wah, aku udah kebayang-bayang ini makanan-makanan enak di sana. Balon-balon warna-warni sama suara musik dangdut koplo dari wahana komedi putar. Pokoknya Vips pasar malam gak ada lawan. Wasis menatap mereka berdua, lalu menghela nafas panjang. Kalian ini kayak anak kecil aja sih. Tapi udah, kalau kerjaan malam ini aman, habis sisa nanti kita berangkat ya. Jangan lama-lama, besok kita masih harus jaga lagi. Mendengar itu, Cecep dan Gali langsung bersorak kecil, saling tos dengan semangat. Setelah apel serah terima tugas jaga, Gali dan Cecep dengan sigap menyalakan mesin motor mereka berdua. Sis, ayo buruan. Kamu itu lelet banget sih kalau diajak main. Kalau diajak kerja aja cepet banget. Ujar Gali dari atas motor. Wasis hanya tersenyum, lalu bergegas naik ke boncengan motor. Mereka bertiga menyusuri jalanan menuju Pondok Pinang. Semakin dekat dengan lokasi pasar malam, suasana semakin terasa berbeda. Keramaian sudah terasa sejak beberapa puluh meter sebelum lapangan tempat pasar malam itu berdiri. Jalanan di sekitar lokasi padat oleh motor yang parkir sembarangan, anak-anak berlarian sambil menggenggam balon, sementara para pedagang kaki lima ikut menumpang rezeki dengan menggelar tikar berisi mainan murah meriah. Wih, rame bener ya Kang, seru Cecep dengan wajah berbinar. Matanya sibuk menoleh ke kanan kiri seperti anak kecil yang baru pertama kali diajak ke taman hiburan. Gali menepuk pundaknya sambil nyengir. Ya iya dong Cep, namanya juga pasar malam. Nih lihat, kalau ngelihat beginian lupa sama masalah, dompet tipis juga nggak berasa. Wasis berjalan di belakang mereka, tenang seperti biasa, tatapannya lebih banyak mengamati suasana. Wasis tidak menunjukkan banyak ekspresi, tapi jelas ia menikmati kesederhanaan yang tersaji di hadapannya. Begitu sampai di pintu masuk, mereka disambut papan kayu bertuliskan Pasar Malam Pondok Pinang. Di kiri kanan terlihat wahana-wahana berdiri berdesakan komedi putar dengan kuda-kuda plastik, kora-kora yang berderit saat bergerak, tong setan dengan raungan motor dari dalam, dan tak jauh dari situ sebuah rumah hantu yang tampak lebih sepi dibanding wahana yang lain. Kang Wasis, Kang Gali, kita masuk ke rumah hantu duluan yuk. Cecep menunjuk bangunan gelap dengan pintu masuk dihiasi tengkorak palsu. Lah gayamu Cep, mentang-mentang pernah pacaran sama demit, baru datang udah ngajak horor. Mending isi perut dulu lah, udah lapar nih aku, saut Gali, matanya membelalak melihat banyaknya kuliner di sana. Kok Gali mah pikirannya makan melulu, balas Cecep kesal. Wasis hanya mengangkat alis lalu berkata pelan, kita keliling aja dulu, lihat-lihat, nanti baru pilih mau coba wahana mana atau mau makan apa. Mereka pun berjalan masuk, larut dalam kerumunan. Di sisi lain lapangan, terdengar suara riuh dari arah tong setan. Gali spontan menoleh. Sis, Cep, yuk nonton itu dulu, seru banget itu pasti. Namun, Cecep malah berhenti sejenak menatap bangunan rumah hantu yang tadi ia tunjuk. Wajahnya tampak penasaran. Tapi Cecep pengen tahu isi rumah hantu itu, Kang. Kok kayaknya sepi banget ya dibanding wahana yang lain. Wasis melirik ke arah bangunan gelap itu.
Entah kenapa, ada rasa tak biasa yang menyelusup di dalam dadanya, tapi ia memilih diam, hanya menepuk bau Cecep pelan. Nanti aja Cep, kita muter-muter dulu. Langkah kaki Wasis, Gali dan Cecep semakin dalam masuk keramaian pasar malam. Langkah mereka bertiga baru saja melintasi stand permainan lempar gelang ketika terdengar suara teriakan histeris mendadak memecah riuhnya pasar malam. Ah, turunin, tolong! Sontak, seluruh pengunjung menoleh ke arah sumber suara wahana kincir angin besar yang menjulang di sisi utara pasar malam. Lampu warna-warninya yang semula berputar indah kini terhenti tiba-tiba di atas. Beberapa penumpang tampak terjebak di kursi paling tinggi berpegangan erat sambil menjerit ketakutan. Waduh, ada apaan itu Kang? Cecep spontan berlari kecil. Galih langsung mengikuti, sementara Wasis berjalan cepat di belakang mereka, matanya awas memantau keadaan. Di bawah kincir, para penjaga wahana tanpa kebingungan, salah satu di antaranya berusaha menarik tuas pengendali yang sepertinya macet. Matinya kok bisa pas di atas begini sih? Teriak seseorang dari kerumunan. Seorang bapak parubaya, tampaknya pengelola wahana itu panik setengah mati, keringat membasahi wajahnya. Duh, ini mesinnya mendadak mati sendiri lagi. Cecep menatap ke atas, wajahnya terlihat cemas. Ya Allah Kang, itu ada anak kecil di atas. Kasihan banget yang di atas itu Kang. Gali menimpali. Kamu itu jangan bikin tambah panik dong Cep. Ayo kita bantuin turunin yang deket-deket dulu aja. Wasis diam, pandangannya tajam, mengamati kincir yang kini bergoyang pelan. Ada sesuatu yang tidak biasa di sana. Kerumunan makin ramai. Petugas keamanan pasar malam datang membawa senter. Salah satu penjaga mencoba memanjat tangga besi untuk mencapai kursi paling bawah. Wasis menduduk sebentar, lalu ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. Kalau cuma macet biasa, mestinya nggak begini. Maksudmu apa Tosis? Gali menoleh. Namun Wasis tidak menjawab. Ia hanya menatap tajam ke arah mesin diesel yang menjadi motor penggerak kincir itu. Dengan mata batinnya, Wasis melihat sesosok makhluk kerdil berwarna merah dengan kepala pelontos dan telinga runcing. Tubuhnya pendek, tetapi badannya kekar dengan otot-otot menonjol. Cep, Lih, kalian bantu tenangkan para penumpang kincir, karena bisa bahaya kalau mereka terus bergerak panik, ucapnya pelan. Ada apa tuh Kang? Cecep menatap bingung. Nanti aku jelaskan, ujar Wasis dingin. Gali yang sudah paham melihat gelagat Wasis langsung menarik Cecep untuk bergegas mendekat ke arah kincir untuk menenangkan para penumpang kincir angin tersebut. Sementara itu, Wasis berjalan ke arah mesin diesel penggerak kincir. Terlihat di sana, pemilik wahana masih berupaya menarik tuas untuk menyalakan mesin, tapi tuas itu tak bergeming sedikit pun walau ia sudah berusaha sekuat tenaga. Dalam penglihatan Wasis, terlihat makhluk kerdil itu menahan tuas dengan santainya hingga tak bisa digerakkan oleh pemilik wahana. Wasis terus berjalan mendekat, tatapannya tajam, bibirnya bergerak pelan membaca doa. Di tangan kanannya terlihat segumpal tali berwarna bening, tali gaib Kakang Sukmo, siap untuk dilesatkan. Makhluk kerdil itu menoleh ke arah Wasis. Dia sadar ada seorang manusia yang bisa melihat keberadaannya. Tatapannya tajam ke arah Wasis. Lalu dengan tiba-tiba sosok kerdil itu menyemburkan ludah yang melesat dengan cepat ke arah Wasis. Wasis menghindari serangan itu dengan mudah. Dia menatap ke arah ludah itu terjatuh. Terlihat tanah yang tersiram ludah itu mengepulkan asap, menebarkan bau busuk yang menyengat. Tak mau mengambil risiko, Wasis langsung melesatkan tali gaibnya ke arah sosok kerdil itu, dan tanpa bisa dihindari, tali gaib Kakang Sukmo langsung membelit tubuh makhluk kerdil itu dari kaki sampai kepala.
Sosok itu meronta, berusaha melepaskan tali gaib milik Wasis, tapi percuma. Semakin dia meronta, semakin kencang tali itu melilitnya. Wasis sudah semakin dekat. Dia berniat untuk menginterogasi makhluk kerdil tersebut. Akan tetapi, begitu tinggal beberapa langkah lagi, tiba-tiba makhluk itu menjerit dengan keras, matanya melotot, urat-urat di tubuhnya mengeras, lalu dar, tubuhnya meledak tak bersisa. Wasis menghela nafas panjang. Dia tahu makhluk kerdil itu hanya kiriman, dan pengirimnya tidak ingin makhluk itu membocorkan siapa pengirimnya dan memilih memusnahkannya dari jarak jauh. Pak, ayo sekarang coba nyalakan lagi, Pak, ujar Wasis pada lelaki parubaya yang sudah terlihat letih sekaligus panik karena sedari tadi tak bisa menyalakan mesin diesel itu. Gak bisa, Mas, saya udah coba berkali-kali tapi gak bisa-bisa, jawabnya lemah. Boleh saya coba, Pak, ujar Wasis kemudian. Dengan membaca basmalah, ia menarik tuas itu kuat-kuat. Seketika mesin itu menyala kembali dan kincir angin berputar lagi. Seketika pengunjung pasar malam Pondok Pinang bertepuk tangan riuh. Semua mata menoleh ke arah Wasis hingga membuatnya salah tingkah. Makasih, tidak perlu berlebihan. Perkenalkan, nama saya Gali, dan dia ini teman baik saya, namanya Wasis, ujar Gali yang tiba-tiba berdiri di samping Wasis sambil merangkul pundaknya. Apaan sih kamu, Li? Gumam Wasis pelan. Kamu sadar nggak? Kamu itu baru aja jadi pahlawan banyak orang. Kamu itu bisa viral, sis, jawab Gali sambil terus menebarkan senyum pada beberapa pengunjung yang masih menatap mereka berdua. Ya, betul sekali. Ini teh namanya Kang Wasis. Ini teman Cecep juga. Saut Cecep tak mau kalah yang berdiri di sisi kanan Wasis. Kamu ngapain, Cep? Ikut-ikutan aja kamu, gerutu Gali kesal. Wasis hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan kedua sahabatnya itu. Setelah itu, para penumpang kincir angin pun dievakuasi satu persatu. Wajah-wajah lega terpancar dari semua orang yang ada di situ. Kemudian terlihat dua orang laki-laki berusia sekitar 30 mendekati 40 tahunan berjalan mendekat ke arah Wasis, Gali, dan Cecep. Makasih, Mas. Untung ada si Mas tadi. Kalau kagak mah kagak tahu dah jadinya bagaimana. Iya, kenalin dulu. Nama saya Jali. Nah, ini kawan saya, namanya Samsudin, biasa dipanggil Sam. Kita berdua keamanan pasar malam di mari, ujar lelaki yang bernama Jali itu seraya mengulurkan tangannya pada Wasis. Wasis, ini Gali dan ini Cecep sahabat saya, jawab Wasis tersenyum lalu menyambut uluran tangan Bang Jali. Bapak-bapak ini keamanan pasar malam di sini kan? Saya mohon, Pak, agar sementara semua wahana permainan di stop dulu, Pak, terutama wahana yang berbahaya, lanjut Wasis sambil mengedarkan pandangannya. Dalam penerawangannya, Wasis yakin jika gangguan tadi belum selesai begitu saja. Nah, itu dia, Mas. Saya juga maunya begono. Nah, maaf nih, Mas. Kita bentaran bisa ngobrol dulu kagak ya? Bentar aja. Di belakang situ, Nyok. Biar enak sambil ngupi, jawab Bang Jali yang diamini oleh Bang Sam. Kemudian mereka berlima pun berjalan menuju warung kopi yang ada di sudut pasar. Oh iya, ini maaf ini sebelumnya. Ini mas-mas ini dari satuan mana ya? Tanya Bang Sam setelah mereka duduk di warung kopi. Lo nanya apaan sih, Sam? Satuan, borongan aja mendingan biar ada murah, bisik Jali sambil menyikut lengan Bang Sam. Satuan borongan? Lo kata mau beli bahan? Ini lo kagak lihat? Ini mas-mas bertiga, badannya tegep-tegep, rambutnya cepak-cepak, seragamnya gagah hitam-hitam. Lah maksud gua, ini mas-mas ini dari satuan mana? Angkatan darat, laut, udara apa brimob? Gitu maksud gua, sahut Bang Sam kesal. Kita bertiga satpam perumahan, Pak. Kebetulan baru pulang dinas tadi, langsung main ke sini, jawab Wasis tersenyum. Gitu ya? Oke dah, Mas Wasis, kita to the point aja ya. Situ bisa ngelihat
Yang begituan juga ya? Tanya Bang Jali tanpa basa-basi. Wasis yang paham akan arah pembicaraan itu hanya mengangguk. Kebetulan saya juga sama bisa ngelihat yang model begituan. Tapi situ hebat banget, bisa ngelibet si Boncel. Saya mah jujur aja kagak takut saya sebenarnya sama dia, cuma rada jijik lah. Baru mau ngedeketin jauh udah beludah, mana bau banget. Lah bisa ijo saya kalau kena ludah dia. Ujar Jali panjang lebar. Jadi abang sudah tahu tentang gangguan-gangguan ini? Tanya Wasis menyelidik. Dari belum buka nih pasar malam, saya juga udah tahu bakalan ada yang agak beres. Tapi ini nih pengelola susah banget dikasih taunya. Kagak percayaan dia sama masalah goib begini. Jawab Jali menjelaskan. Nah maksud kita nih Mas Wasis barengan sama kita nih, kita ngadep dah sama Pak David, pengelola pasar malam ini. Sambung Bang Sam memperjelas. Oh, jadi maksudnya abang-abang berdua ini, Wasis ini mau dipertemukan pengelola pasar malam ini, mau dikasih penghargaan gitu atas kejadian tadi. Ya sekalian sama saya juga toh Bang, kita akan sepaket. Wasis Gali, celetuk Gali tiba-tiba. Ya sekalian sama Cecep tukang gali, kan kita bertiga datangnya, saut Cecep tak mau kalah. Lah siapa yang mau ngasih penghargaan? Bukan begitu maksud kita, bujuk deh Sam, lu jelasin deh Sam. Ujar Jali yang mulai emosi melihat kelakuan Gali dan Cecep. Aduh, jadi begini ya mas-mas kalian ya, ini maksud kita nih, tolong dah Mas Wasis nemenin kita ngadep Pak David, bakal jelasin ini masalah. Soalnya dia kagak percaya masalah goib. Waktu kita kasih tahu, kita takut nantinya ada pengunjung yang jadi korban. Jelas Bang Sam pelan-pelan. Baik, saya paham Bang. Tadi Bang Jali bilang dari awal sebelum buka, abang sudah tahu kalau akan terjadi gangguan. Bisa abang ceritakan dulu? Tanya Wasis menyelidik. Jadi menurut Bang Jali, sebelum pasar malam ini buka, terjadi negosiasi yang cukup alot karena ternyata ada beberapa pihak ormas yang juga ingin memegang keamanan pasar malam Pondok Pinang. Namun, setelah rapat koordinasi dengan pihak pengelola, pada akhirnya pihak pengelola menyerahkan keamanan pasar malam termasuk pengelolaan lahan parkir pengunjung kepada warga setempat, yang mana di sini sebagai tokoh masyarakat yang cukup disegani, Bang Jali dan Bang Semla yang ditunjuk sebagai koordinator keamanan, di mana anak-anak muda di wilayah setempat diikut sertakan di bawah pengawasan Bang Jali dan Bang Sam. Setelah keputusan itu diambil, ternyata ada salah satu ormas yang merasa tidak puas dengan keputusan tersebut. Mereka mengancam akan membuat perhitungan. Bang Jali tahu mereka tidak akan berani bertindak langsung karena warga di tempat tinggal Bang Jali tinggal dikenal memiliki banyak jawara, termasuk Bang Jali dan Bang Sam, yang barang tentu akan membuat ormas tersebut berpikir ulang apabila harus berkonfrontasi secara terbuka. Saya mah yakin banget dan Mas Wasis, tuh orang-orang pakai cara halus bakal ngerusuhin di pasar malam. Karena emang dari awal buka, ini pasar hawanya udah kagak enak. Saya juga udah lapor sama Pak David. Ya tapi begitu orangnya, jelah tambeng banget gue dikasih tahu. Nanti Mas Wasis temenin kita ya, kita ngadep bareng-bareng sama Pak David. Jelas Jali panjang lebar. Baik Bang, tapi sebelumnya tolong di stop dulu ya wahana-wahana yang sekiranya berbahaya. Saya takut nanti akan ada pengunjung yang jadi korban. Jawab Wasis tegas. Setelah itu Wasis, Gali dan Cecep mengikuti langkah Bang Jali dan Bang Sam menuju pos pengelola pasar malam. Suasana sudah mulai ramai lagi setelah insiden kincir angin, tapi beberapa pengunjung masih terlihat membicarakan kejadian barusan. Lampu-lampu wahana kembali menyala dan musik dari panggung dangdut terdengar keras dari kejauhan. Di tengah hiruk-pikuk itu, wajah Jali dan Sam terlihat tegang. Mereka berjalan cepat tanpa banyak bicara
Gali yang berada di belakang sempat berbisik pada Wasis. Bang Sam sama Bang Jali jalannya kayak buru-buru banget ya sis. Wasis menjawab pelan. Mungkin takut kalau Pak David keburu pergi. Katanya orang itu susah diajak kompromi. Beberapa menit kemudian, mereka pun sampai di tenda besar dengan papan bertuliskan pos pengelola. Di dalamnya ada meja lipat, kursi plastik, kipas angin kecil, dan beberapa karyawan yang sedang mencatat penjualan tiket. Seorang pria berkemeja putih duduk di tengah ruangan, merokok sambil memandangi layar ponsel. Bang Jali maju lebih dulu. Misi Pak David, bisa ngobrol bentar kagak? Pria itu menoleh tanpa menurunkan rokok dari bibirnya. Apalagi Jali? Mesinnya udah beres kan? Tadi saya dapat laporan kalau kincirnya udah muter lagi. Ya emang udah Pak, tapi ini kita mau bahas masalah yang lain, jawab Jali dengan hati-hati. Tapi sebelumnya kenalin dulu, ini Mas Wasis yang tadi bantu ngatasin mesin kincir. Pak David menatap sekilas ke arah Wasis. Oh iya ya, saya udah dengar dari teknisi. Hebat juga, katanya langsung bisa nyala sekali tarikan. Tapi kok saya yakin ya, kalau itu cuma ya karena diesel sempat overhead. Itu hal biasa. Wasis menjawab singkat. Mesinnya memang sudah menyala Pak. Tapi yang barusan terjadi bukanlah masalah teknis. Kami melihat ada gangguan lain di sekitaran situ. Pak David meletakkan ponselnya di atas meja. Gangguan lain? Maksudnya apa ya? Hah? Tunggu. Jangan bilang kalau ini soal makhluk halus segala ya. Bang Sam yang sudah gatal akhirnya ikut bicara. Begini Pak David, ini kita berdua kan udah jaga di sini udah dari awal buka nih. Jujur aja nih, udah 2 malam ada kejadian aneh. Nah, selaku keamanan, kita cuma khawatir jangan-jangan nanti ada sesuatu yang bikin bahaya para pengunjung. Pak David menyadarkan tubuhnya. Saya udah denger ya cerita-cerita kayak begitu, tapi tolong dong, jangan bawa-bawa hal gaib segala. Ini itu tempat hiburan, bukan acara klinik. Kalau orang-orang dengar kabar kayak gitu, bisa bubar dong semua pengunjung. Jali mencoba menahan nada suaranya agar tetap sopan. Ya kita paham Pak, tetapi kita cuma minta izin ini untuk ngeberhentiin sementara doang wahana di pasar malam. Kalau nanti kami udah pastiin semuanya aman, biar teknisi cek ulang dah. Kalau perlu area yang dianggap rawan bisa disterilin dulu. Pak David langsung menggeleng. Oh enggak bisa. Malam ini malam libur, malam rame. Kalau saya tutup, saya bisa rugi besar. Semua wahana tetap jalan. Kalau rusak, besok pagi aja diceknya ya. Wasis menatapnya lurus. Pak David, saya tidak memaksa Bapak percaya. Tapi kalau gangguan ini tidak ditangani malam ini juga, akan ada korban jiwa. Pak David terlihat mulai kehilangan kesabaran. Mas siapa namanya tadi? Mas Wasis ya? Saya kan udah bilang tadi, saya nggak percaya hal-hal seperti itu. Semua kejadian itu bisa dijelaskan dengan logika. Mesin rusak, orang pingsan, lampu mati. Itu hal biasa Mas di pasar malam Mas. Udah dong, jangan buat suasana tambah panik. Gali yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Pak, barusan itu hampir aja kincirnya jatuh. Itu bukan hal kecil Pak. Kalau sampai ada korban jiwa, Bapak juga nanti yang susah. Pak David berdiri dari kursinya. Mas, saya sudah tahu resikonya. Jangan ajari saya cara ngatur pasar malam. Puluhan tahun saya kerja begini dan gak pernah ada apa-apa. Jali dengan geram berkata, oke Pak, yang penting saya udah ngingetin Bapak ya. Jadi kalau kedepannya nanti ada masalah, Pak David jangan nyalain kita-kita. Saya sama Sam. Pak David hanya mengangguk singkat dan kembali ke kursinya, meraih ponsel dan melanjutkan pekerjaannya. Pak David, pria berusia sekitar 48 tahun, tubuhnya agak tambun, kulitnya sawo matang dengan rambut mulai menipis. Dia sering mengenakan kemeja lengan digulung dan celana bahan longgar khas orang lapangan yang sudah terbiasa bekerja di lokasi ramai. Wajahnya keras dan nada bicaranya cenderung tegas, kadang terdengar seperti memerintah. Sudah lebih dari 20 tahun, dia hidup dari bisnis pasar malam keliling. Dari mulai jadi kru pemasangan tenda,
penjaga tiket, hingga akhirnya punya perusahaan kecil yang mengelola wahana hiburan rakyat di berbagai kota. Pengalaman panjang itu membuatnya merasa sudah paham betul dengan segala resiko di lapangan. Dari kabel konslet, mesin rusak, hingga pengunjung mabuk, dan karena itu pula ia tidak mudah percaya pada hal-hal yang tidak bisa ia lihat atau ia ukur. Bagi Pak David, setiap masalah pasti punya sebab yang jelas. Kalau lampu mati, berarti arus listrik drop. Kalau ada orang pingsan, itu mungkin kelelahan atau belum makan. Dia terbiasa menyelesaikan masalah dengan cara cepat dan logis, bukan dengan doa atau kemenyan. Kebiasaannya menghadapi segala situasi membuatnya cenderung skeptis terhadap hal-hal gaib. Baginya, cerita tentang hantu, makhluk halus, atau kutukan hanyalah cara orang mencari alasan saat tidak bisa bekerja dengan benar. Dia sering berkata pada bawahannya, "Jangan salahin setan kalau mesin macet. Kerja yang benar, cek dulu itu olinya." Sikap itu lama-kelamaan membentuk sifat jumawa dalam dirinya. Dia menganggap pengalaman panjangnya sudah cukup untuk menjawab semua persoalan, dan tidak ada yang bisa menasihati dia tentang cara mengelola pasar malam. Bahkan ketika petugas keamanan atau pekerjanya bercerita tentang kejadian aneh, dia lebih sering menertawakan daripada menanggapi serius. Pak David juga tipe orang yang menilai segala sesuatu dari keuntungan dan kerugian. Selama tidak ada korban dan usaha tetap jalan, ia tidak peduli dengan cerita apapun yang beredar. Dia percaya pasar malam hanya perlu ramai dan aman secara kasat mata. Urusan gaib bukan urusannya. Namun, di balik sikap keras kepala itu, sebenarnya tersimpan rasa lelah dan tekanan. Persaingan antara pengelola hiburan rakyat makin berat, biaya sewa lahan naik, dan setiap malam ia harus memastikan semua wahana beroperasi agar tidak rugi. Sikap skeptisnya bukan semata karena sombong, tapi karena baginya logika dan kerja nyata adalah satu-satunya pegangan yang bisa ia percaya di tengah kerasnya hidup. Jali, Sam, Wasis, Gali, dan Cecep melangkah ke arah warung kopi tempat mereka mengobrol tadi, meninggalkan tenda pengelola yang masih terang, tanpa menyadari bahwa ada sosok gaib yang memandang mereka dengan tatapan tajam. Sebelum sampai di warung kopi, Wasis menghentikan langkahnya. "Bang Jali, apa ada ruangan kosong yang bisa saya pakai sebentar?" tanya Wasis serius. "Ruangan kosong? Lah emangnya situ mau ngapain deh ya?" tanya Bang Jali bingung. Tak ingin membuang waktu, Wasis segera menjelaskan bahwa ia harus segera merogoh sukmo karena hawa di sekitaran pasar malam sudah terasa jauh berbeda, dan dalam penglihatan mata batinnya, sosok kerdil berwarna merah tadi semakin banyak tersebar di seluruh area pasar. "Ah, yang bercanda mas, lah tadi satu aja udah bikin repot. Nah sekarang beneran banyak mas yang nongol." "Jangan bercanda mas, lah tadi satu aja udah bikin repot. Sekarang beneran banyak ya mas yang nongol. Satu aja ludahnya udah bikin jijik. Lah kalau banyak sekali beludah bareng, lah bisa banjir ini pasar," ujar Bang Jali merinding. "Ya udah, kita ke pojokan sono dah. Ada bedeng kecil yang biasa dipakai istirahat karyawan di mari," usul Bang Sam sambil berjalan menuju bedeng tersebut. "Sis, yang bener kamu sis. Waduh, bahaya dong ini sis. Aku ikut rogoh sukmo gak sis?" bisik Gali yang merasa khawatir. "Gak usah Li, kamu jaga di luar aja ya. Pastikan semuanya aman," jawab Wasis cepat. "Elah, jadi pemeran pembantu lagi aja," sungut Gali kesal. Sesampainya di bedeng, Wasis segera masuk, sementara yang lain menunggu di luar. "Aduh, niatnya mah mau seneng-seneng, malah jadi urusan begini ya Kang Gali," ujar Cecep sambil membakar sebatang rokok. Nolong orang itu lebih penting Cep. Kamu malah mikirin seneng-seneng," kata padiku. "Sebagai satuan pengamanan sejati, keamanan masyarakat di atas segala-galanya.
Kamu jangan mikirin diri sendiri dong, jawab Gali Sewot yang mulai membawa-bawa nama padenya. Sementara itu di dalam bedeng, Wasis duduk bersila, matanya terpejam, bibirnya bergerak pelan merapal mantra. Dalam sekejap, kesadarannya berpindah. Wasis Brogosukmo, jiwanya keluar meninggalkan tubuhnya. Wasis berdiri di sebuah tempat gelap yang luas, seperti padang yang kering. Udara di sana panas. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh seperti ribuan semangga. Ketika ia menoleh, puluhan makhluk kerdil berwarna merah muncul dari balik kabut, berlari dengan wajah yang bengis, giginya runcing, matanya menyala seperti bara. Mereka langsung menyerang dari segala arah. Wasis mengedarkan pandangan ke sekitar, tatapannya tajam. Dia mencoba menghitung jumlah musuh yang menyerang. Kalian bukan tandinganku, katanya pelan. Beberapa makhluk pertama yang mendekat langsung terpental saat Wasis melepaskan pukulan tangan kosong yang dialiri tenaga dalam. Tapi jumlah mereka terlalu banyak, datang dari semua arah tanpa henti. Wasis mundur satu langkah. Ia mulai merapal mantra samar-samar. Dari ujung jari sampai sebatas siku tangan kanan Wasis memancarkan sinar kuning kemasan yang semakin lama semakin terang dan menebarkan hawa panas. Dia menunduk sedikit, mengokohkan kuda-kudanya. Tak lama kemudian dia berteriak dengan lantang, "Pukulan sinar bas!" Ledakan cahaya kemasan memancar ke segala arah. Puluhan makhluk kerdil itu kaget mendapati serangan dahsyat yang tiba-tiba. Tanpa sempat menghindar, mereka langsung terbakar dan lenyap menjadi abu. Tanah bergetar, udara menjadi panas, suara jeritan mereka terdengar keras sebelum benar-benar menghilang. Ketika cahaya mereda, hanya tersisa debu hitam yang berterbangan. Dari balik kabut muncul sosok tinggi kurus berpakaian hitam, matanya merah menyala. Di tangan kanannya memegang tongkat kayu bertanda ukiran aneh. Ia terkekeh pelan. Jadi ini orang yang berani mengganggu pekerjaanku. Wasis menatap tajam. Jadi kau yang telah mengirimkan makhluk-makhluk itu untuk mencelakai para pengunjung? Ya benar. Ada orang yang membayarku untuk mengacau di pasar malam itu. Harganya cocok, dan aku hanya menerima perintah. Ujar dukun tua itu sambil menatap Wasis dengan tatapan menyelidik. Jadi, hanya karena sejumlah uang, kau tega mencelakai orang lain? Benar-benar biadab. Semurah itu nyawa seseorang di matamu, kakek tua, kata Wasis dingin. Dukun itu tertawa keras. Kau masih muda, masih belum mengerti arti uang dalam kehidupan ini. Dengan uang, semua bisa diatur. Kalau begitu, kau harus habisi malam ini juga. Terlalu lama hidup di dunia ini, kau hanya akan membuat kekacauan, jawab Wasis tegas. Sombong sekali kau anak muda. Kita lihat apa kekuatanmu sebesar mulutmu itu. Dia mengangkat tongkatnya, dan dari tanah muncul lagi puluhan makhluk merah. Kali ini lebih besar dan bersenjata. Mereka menyerbu. Wasis menatap sekeliling, lalu melangkah maju. Ia tidak mundur sedikit pun. Dengan gerakan cepat, ia meninju udara ke depan. Setiap pukulan melepaskan gelombang cahaya kuning kemasan, memukul mundur para makhluk itu satu persatu. Suara ledakan terdengar. Tiap kali pukulannya mengenai sasaran, beberapa makhluk berhasil mendekat dan mencoba menerkam. Tapi Wasis memutar tubuh, menendang keras, lalu mengempaskan mereka ke tanah. Pertempuran berlangsung singkat tapi sengit. Setelah semua makhluk kerdil itu musnah, Wasis berdiri menghadap si dukun. Dan sekarang giliranmu, katanya pelan. Dukun itu menggembor keras. Ia mengangkat tongkatnya. Dari ujung tongkat muncul pusaran angin hitam yang meluncur ke arah Wasis. Namun Wasis melangkah maju tanpa ragu. Dari tangannya keluar kilatan cahaya yang membelah pusaran itu menjadi dua.
Wasis menutup matanya sebentar, lalu mengangkat tangan kanannya ke udara. Dari langit muncul cahaya api merah kemasan. Dalam sekejap, sebuah pedang panjang muncul di genggamannya, pedang gaib Sukmageni. Begitu pedang itu muncul, udara di sekeliling langsung bergetar. Api kecil berwarna orange menyala di bilanya. Dukun itu mundur setapak. "Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau bisa memiliki pedang sakti itu?" tanya dukun itu dengan suara bergetar. "Yang akan musnah tidak perlu tahu siapa aku," jawab Wasis sinis. Dia mengalirkan ajian pukulan sinar emas ke bilah pedang gaib Sukmageni. Seketika pedang itu memancarkan sinar kuning keemasan yang menyilaukan mata. Hawa panas menguar dari bilah pedang itu. Sosok dukun itu bergetar melihat senjata di tangan Wasis. Nyalinya seketika menciut, tapi ia tak mau mati begitu saja tanpa perlawanan. Dia mengangkat tongkat sakti miliknya, bersiap melancarkan serangan. Sekelebat sinar emas berbentuk pedang melesat dengan kecepatan tinggi ke arah sang dukun. Suara benturan keras terdengar. Tongkat dukun itu patah menjadi dua, tubuhnya terempas jauh ke belakang. Wasis menatapnya dingin, lalu mengangkat pedangnya sekali lagi. Dengan satu tebasan kuat, pedang Sukmageni membelah sosok dukun itu menjadi dua. Tubuhnya terbakar api merah kemasan, lalu lenyap tanpa suara. Kabut di sekitaran mulai memudar. Tanah yang tadinya gelap berubah menjadi terang. Semua makhluk merah telah menghilang. Wasis menarik nafas panjang lalu menunduk. Selesai. Tubuhnya perlahan memudar. Kesadarannya kembali ke dunia nyata. "Sis, gimana sis? Aman?" tanya Gali yang tampak khawatir. "Alhamdulillah, aman Li," jawab Wasis sambil menyeka keringatnya. "Bagaimana Mas Wasis? Udah beres belum? Saya udah kagak lihat lagi tuh sosok kuntet merah di mari," tanya Jali antusias. "Alhamdulillah bang, sudah beres. Makhluk-makhluk kerdil itu sudah musnah," jawab Wasis tersenyum. "Alhamdulillah," ucap semua orang yang ada di situ. Suasana di pasar malam Pondok Pinang kini berubah total. Hawa mencekam kini berubah hangat. Tawa para pengunjung bercampur dengan riuh suara pedagang menawarkan barang. "Makasih banyak ini Mas Wasis, Mas Gali sama Mas Cecep. Besok-besok main lagi kemari ya," ujar Bang Jali sumringah. "Iya, sama-sama. Makasih juga ya Bang Jali, sudah ditraktir kopi dan makan," jawab Wasis setelah mereka berlima ditraktir makan oleh Bang Jali dan Bang Sem di salah satu lapak yang ada di pasar malam. "Ya elah, timbang makan merokok aman. Besok-besok kita mampir ya ke warung nasi uduk Mpok Salma. Deket-deket sini warungnya. Nasi uduknya gurih banget, apalagi semur jengkol. Yang jualan juga gak cuman saya," ujar Bang Jali berpromosi. "Siap Bang Jali, kita mau bakalan balik lagi ke sini. Cecep masih penasaran masuk wahana rumah hantu." Saut Cecep disambut tawa semuanya. Tidak lama kemudian, terlihat Pak David yang melintas, yang rupanya ia sedang berkeliling mengontrol situasi pasar malam. Bang Jali dan yang lain segera menghampiri. "Gimana Bang Jali, Bang Sem, aman kan?" "Coba kalian lihat, pengunjung seramai ini. Masa kalian mau tutup wahana? Ada-ada aja. Tenang aja bang, kalau ada masalah hadapi dengan logika. Jangan sedikit-sedikit langsung dikaitkan dengan hal gaib," ujar Pak David sinis, kemudian berlalu begitu saja sambil tangannya memijat-mijat punggungnya yang sedari tadi terasa pegal. Jali hanya mendengus kesal kala mendengar kata-kata dari Pak David. Tapi seketika matanya membelalak ketika dia melihat samar-samar bayangan makhluk kerdil sedang menggelayut di belakang tubuh Pak David. "Mas Wasis, bagaimana? Katanya tuh makhluk boncel udah habis semua. Dan tuh masih ada tuh lagi gelendotan sama Pak David," tanya Jali yang kembali khawatir. "Saya lupa bilang bang, tadi tidak semua makhluk saya habisi,"
Saya sisakan satu untuk menemani Pak David sementara waktu. Biar dia lebih akrab, jawab Wasis sambil tersenyum nakal. Cakep banget tuh Mas. Biar tuh orang bisa belajar sopan santun. Kagak seenak lagi jadi orang. Bisa aja nih Mas Wasis, keren, ujar Bang Jali seraya menepuk Pak Wasis. Keesokan malamnya, Bang Jali menghubungi Wasis melalui sambungan telepon seluler. Pak David malam itu tidak terlihat keberadaannya di area pasar malam. Menurut orang terdekatnya, Pak David jatuh sakit. Semenjak pulang semalam, dia selalu meracau tak jelas dan mengatakan bahwa ada sosok makhluk kerdil berwarna merah yang selalu mengikutinya. Selesai. Wow, luar biasa kisah Wasis dan Gali. Waduh. Wasis dan Gali ternyata collab sama Bang Jali dan Bang Sam. Waduh. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Bang Jali bisa mengikuti episode sebelumnya ya. Jadi kalau nggak salah udah ada 4 ya kisah Bang Jali, kisah dari Rastra Ksatria juga. Dan ternyata dalam episode kali ini Wasis dan Gali featuring nih sama Bang Jali. Luar biasa, keren banget kolaborasinya. Pada akhirnya Wasis berhasil menyelesaikan permasalahan yang ada di pasar malam Pondok Pinang. Waduh, ada nggak nih teman-teman yang dekat-dekat Pondok Pinang nih? Kalau saya sih udah sering lihat ya. Pernah sekali saya masuk ke dalam pasar malam di Pondok Pinang. Jadi rutin juga sih itu. Dalam 1 tahun kalau nggak salah pasti akan ada tuh ya. Dan di sini keren banget kisahnya. Seorang Pak David, orang yang skeptis, orang yang ngeselin banget, nggak percaya tuh suruh berhentiin. Padahal suruh berhentiin sementara doang gitu loh. Habis situasi selesai baru dibuka lagi. Dia bener-bener nggak mau tahu ya. Yang ada di otaknya cuma duit ya. Dan akhirnya di sini Wasis berhasil menangani masalahnya dan keren banget. Di endingnya, ini Wasis tumben Wasis iseng banget nih. Sosok makhluk kerdil itu ternyata dari puluhan atau ratusan itu disisain satu tuh sama Wasis, ditempelin ke badannya Pak David. Ya buat pelajaran sih buat Pak David ya. Keren banget. Asik nih, apalagi di sini Bang Jali terakhir bilang diajak mampir ke warung nasi uduknya Mpok Salma. Luar biasa. Mudah-mudahan episode selanjutnya masih sama Bang Jali Bang Sam ya, karena saya suka banget nih gabungan antara trio Wasis Gali Cecep dan Bang Jali dan Bang Sam. Terima kasih untuk Rastra Ksatria, keren banget kisahnya. Ditunggu lagi untuk kisah selanjutnya, jangan pakai lama dong, seminggu sekali dong Mas Rastra ya. Kayak Bang Doni, kayak Robert tuh seminggu sekali. Oke Mas Rastra, ditunggu ya untuk selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya. Link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.